Selamat siang adik-adik. Jadi pada hari ini kita akan memulaikan pelajaran kita. Namun sebelum itu kita buka dengan doa. Dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sehingga pada siang hari ini kami akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan tuntun dari awal dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya boleh berjalan dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi, sosialisasi menurut seorang ahli sosiologi yaitu Surjono Sukanto, sosialisasi itu adalah suatu proses di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggotanya. Dan kemudian ada suatu proses sosialisasi terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu tahap persiapan, di mana anak mulai belajar mengambil peran orang di sekelilingnya. Contohnya ketika kita berada di dalam lingkungan keluarga, yang pasti ketika anak masih kecil dia akan mencontohkan ibu atau ayahnya atau yang ada di sekeliling rumahnya. Yaitu tahap yang kedua yaitu meniru. Anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus ia jalani, tetapi juga mengetahui peranan yang harus dilakukan orang lain. Contohnya ketika di dalam suatu lingkungan keluarga ada seorang adik dan seorang kakak. Bagaimana dia melihat seorang kakaknya berperan sebagaimana mestinya yang dilakukan seorang kakak kepada adiknya. Dan yang ketiga, siap bertindak. Anak dianggap mampu mengambil peranan yang dijalankan orang lain dalam masyarakat luas. Nah, ini kalau sudah berbicara masyarakat luas, tentunya sudah berada di lingkungan masyarakat sekitar ia tinggal. Dan yang keempat, menerima norma. Di sini anak telah siap menerima peranan sebagai manusia seutuhnya. Kemudian yang berikut ada bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi juga terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi tahap awal yang berlangsung di lingkungan terdekat, seperti contohnya tadi di dalam lingkungan keluarga terdapat anak, ayah, ibu, nenek, kakek. Sosialisasi sekunder. Sosialisasi yang berlangsung di luar lingkungan keluarga berdasarkan tempat berlangsungnya, yaitu sosialisasi formal. Sosialisasi berlangsung melalui lembaga-lembaga formal menurut ketentuan yang berlaku. Contohnya melalui lembaga-lembaga yang berlaku seperti di lingkungan kelurahan misalnya. Dan yang kedua, sosialisasi informal berlangsung melalui interaksi secara informal atau kekeluargaan seperti teman-teman atau kelompok sosial lain. Kemudian di pembahasan kita di saat ini begitu dulu ya adik-adik. Kemudian ketika kalian ingin bertanya atau ada pendapat, silakan langsung menghubungi Enci. Jadi sekian untuk pembelajaran kita di siang hari ini dan sampai jumpa di minggu depan.